Sobat Elektro, selamat berjumpa kembali bersama kita di channel SB Official. Kali ini kita akan memperbaiki dan memodifikasi sebuah perangkat audio merek Polytron model PAS21B. Ini adalah speaker aktif 2 kanal dengan sistem speaker 2-way. Kondisi panel atas terlihat sudah ada potensio modifikasi dan beberapa knop saklar fungsi patah. Fitur utamanya adalah MP3 stereo dengan media USB input, 2 input mikrofon dengan efek echo, 5 preset equalizer digital, dan line input stereo. Speaker 2-way, tweeter ukuran 3 inch, dan whopper ukuran 6 inch. Panel belakang box speaker terlihat seperti ini. Port udara berada di belakang box dengan diameter kurang lebih 1 inch. Audio power output 2 kali 30 watt RMS, impedansi speaker 4 ohm. Plastik plat panel atas rusak pada bagian pengait sehingga tidak rapat pada papan box, bahkan tidak ada penguat sama sekali pada panel. Soket USB MP3 input dipenuhi kotoran. Potensio volume utama terpasang pada plat panel, seharusnya terpasang pada PCB kontrol. Knop saklar fungsi standby tidak berada pada posisinya, kemungkinan patah. Dengan kondisi seperti ini, langsung saja kita bongkar perangkatnya. Selanjutnya kita lakukan proses perbaikan dan penambahan modul Bluetooth audio receiver. Intinya, kita akan mencoba menghidupkan kembali fungsi perangkat speaker aktif ini. Sayang jika dibuang begitu saja. Bagian kontrol panel atas perangkat Polytron PAS21B nampak seperti ini. Terlihat ada kabel sambungan modifikasi oleh teknisi sebelumnya. Modifikasi sambungan kabel terdapat pada soket BJ301, merupakan input audio dari soket RCA line input stereo pada panel belakang perangkat. Terlihat soket input mikrofon 1 rusak di bagian ujung. Ya, kabel sambungan modifikasi ternyata ke potensio volume utama. Kemungkinan susah mencari pengganti, sebagai alternatifnya dimodif dengan potensio standar. Potensio pengatur level mikrofon tidak bisa diputar, kemungkinan batang shaft kotor atau berkarat. Knop saklar fungsi standby dan pilihan sumber input patah pada bagian batang fleksibel. Beberapa komponen mengalami kerusakan karena korosi akibat cairan atau bahan lainnya yang menempel pada permukaan PCB kontrol ini. PCB kontrol terdiri dari 2 bagian, dihubungkan dengan soket 10 pin. Terdiri dari rangkaian input mikrofon, regulator tegangan 9 volt, MP3 decoder, equalizer digital, input mode, saklar fungsi, dan volume kontrol. Lepas semua komponen modifikasi, kita akan coba menormalisasinya seperti semula. Potensio pengatur level mikrofon susah diputar karena bagian pangkal shaft dipenuhi karat. Potensio pengatur level mikrofon memiliki nilai resistansi 10 kilo ohm mono.
Beberapa kapasitor elektrolit rusak karena korosi, perlu pergantian komponen. Berikut adalah komponen utama pada rangkaian kontrol panel atas perangkat. Kita bersihkan modul rangkaian kontrol dengan cara dicuci menggunakan air deterjen. Bagi sobat elektro yang belum subscribe, silahkan subscribe, tekan loncengnya agar mendapat notif update konten terbaru dari channel ini. Untuk mengetahui kondisi modul rangkaian power supply dan power amplifier, kita lepas panel belakang perangkat yang diperkuat dengan 6 buah skrup. Ya, ini adalah modul rangkaian power supply dan power amplifier dengan daya 2x30 watt menurut spesifikasi perangkat. SMPS ini menghasilkan tegangan DC simetris 16 volt untuk power amplifier dan rangkaian lainnya. Kapasitor filter tegangan simetris dengan kapasitas 1000 mikrofarad 25 volt. Regulator tegangan 5 volt DC untuk keperluan rangkaian MP3 player menggunakan IC 7805CV. Power amplifier menggunakan IC TDA 2050 masing-masing kanal 1 buah. Menurut datasheet, IC ini mampu menangani daya audio hingga 35 watt pada tegangan 18 volt DC simetris impedansi 4 ohm. IC 402 adalah operational amplifier LM4558 yang berfungsi sebagai preamplifier mikrofon. Pada kotak plastik ini terdapat saklar power utama, soket RCA line input, dan speaker output untuk speaker kanal sebelah. Speaker whooper bukan asli bawaan perangkat ini, tapi kemungkinan masih produk Polytron. Terdapat karat pada kaki IC 301, perlu kita bersihkan. Karena terdapat kotoran di balik IC, maka kita coba lepas IC 301-nya. IC 301 PT2389 merupakan tone control atau equalizer dengan 5 pilihan preset dengan jumlah kaki sebanyak 24 pin. Masing-masing status preset equalizer dari pin IC ini direpresentasikan oleh LED sejumlah 5 buah. Kaki komponen yang terkena korosi sebagian tertinggal pada lubang di PCB, sehingga untuk mengatasinya kita bor ulang lubang tersebut dengan mata bor ukuran 0,8 mm. D306 merupakan dioda Zener 7 volt rusak terkena korosi pada kakinya. Kita ganti sekalian dengan kapasitor filter C331 kapasitas 22 mikrofarad 25 volt. Dioda Zener ini merupakan bagian dari kontrol saklar preset equalizer IC 301. Dioda Zener dengan nilai tegangan 7 volt perlu diganti. LED status preset equalizer terdapat 2 buah yang terkena korosi pada kedua kakinya. LED dengan bentuk seperti ini
kita tidak memiliki pengganti yang sama. Karena kondisi LED masih nyala normal, kita cukup sambung bagian kaki yang terkena korosi tersebut dengan kawat jumper. Oke, berikutnya kita ganti saklar fungsi preset equalizer dan saklar mode sejumlah 6 buah. Saklar model tactile dimensi 6x6x4,3 mm 4 pin. Saklar pengganti sudah disiapkan, sekalian kita ganti kapasitor elektrolit yang mengalami korosi. Kapasitas 1 mikrofarad 50 volt sebanyak 5 buah dan 100 mikrofarad 16 volt sebanyak 1 buah. Berikutnya, kita periksa kondisi potensio pengatur level mikrofon. Potensio terukur 20 kilo ohm, seharusnya resistansinya 10 kilo ohm. Pada terminal lainnya terukur tidak sesuai, perlu diganti. Sebagai pengganti, menggunakan potensio dengan nilai resistansi 5 kilo ohm. Kita tidak punya stok untuk nilai resistansi 10 kilo ohm, tidak jadi masalah. Potensio pengatur volume utama menggunakan jenis potensio duduk 6 pin tekuk. Kita pergunakan ukuran mini dengan cara penyesuaian lebar kakinya saja. Nilai resistansi 50 kilo ohm. Potensio mini ini biasanya dipergunakan pada jenis speaker aktif model PAS68. Pasang potensio pada PCB, kemudian pastikan lurus terhadap potensio level mikrofon. Ketinggian shaft juga perlu diperhatikan, harus sejajar. Pemasangan potensio pengatur volume utama selesai. Berikutnya ganti soket input mikrofon 1 dengan model yang sama. Soket mikrofon input diameter lubang jack 6,5 mm, jumlah kaki 3 pin. Pasang soket sesuai dengan tempatnya, lakukan penyolderan dengan suhu solder jangan terlalu panas agar tidak merusak bahan plastik soket. Bersihkan lapisan bawah PCB dengan menggunakan thinner pembersih.
Setelah PCB dibersihkan, terlihat ada jalur PCB yang putus. Ini adalah jalur dari PCB power supply ke LED status standby. Sepertinya ada masalah dengan fungsi saklar standby. Setelah diuji, ternyata perangkat kontrol langsung hidup dan tidak bisa dimatikan. Periksa kondisi T505 pada sekunder SMPS. Ya, ternyata T505 rusak. Kode transistor 2SA928 berfungsi sebagai saklar tegangan 16 volt dan 5 volt untuk rangkaian kontrol. Sebagai pengganti, kita pergunakan transistor asli dengan kode 2SA928. Kita coba uji terlebih dahulu karena ini cabutan dari perangkat Polytron lainnya. Ya, kondisi transistor pengganti masih normal, HFE terukur 293. Pada jalur PCB, terlihat kolektor T505 terhubung ke pin nomor 6 soket AC502, di mana pin 6 merupakan tegangan 16 volt setelah melalui saklar yang aktif melalui basis T505. Solder ulang kaki komponen pada bagian sekunder SMPS, sebagian solderan retak. Jalur sinyal saklar standby tersambung juga dengan basis T506 2SC945 melalui D511, merupakan transistor saklar yang akan mengaktifkan tegangan normal atau aktif pada SMPS. Selanjutnya, pada PCB rangkaian kontrol, ganti T702 dengan kode 1F. Ini adalah transistor SMD, transistor BC847 sebagai output sinyal saklar standby untuk basis T505 dan T506. Perbaikan kerusakan rangkaian telah selesai. Berikutnya kita lakukan proses penambahan modul Bluetooth audio receiver karena perangkat ini tidak dilengkapi dengan Bluetooth. Komponen tambahan dibutuhkan diantaranya satu buah modul Bluetooth audio receiver, satu buah resistor 4,7 ohm setengah watt, dan satu buah elko 1000 mikrofarad 10 volt sebagai filter noise. Tegangan input 5 volt DC untuk modul Bluetooth diambil dari jumper J717, merupakan tegangan 5 volt untuk soket USB, sedangkan negatif diambil dari titik B1 pada PCB. Skematik rangkaian noise filter digambarkan sebagai berikut. Instalasi penambahan modul Bluetooth audio receiver telah selesai. Untuk mengamankan sambungan rangkaian noise filter bisa dilakukan dengan cara dilem. Sebelumnya kita uji terlebih dahulu apakah seluruh modul kontrol termasuk modul Bluetooth sudah bisa berjalan. Pasang seluruh soket kabel sambungan modul kontrol ke modul power supply dan power amplifier. Sumber listrik sudah terhubung, terlihat LED status standby menyala.
Coba aktifkan saklar fungsi standby, ya LED standby padam dan LED preset equalizer menunjuk ke preset rock. Alihkan saklar source input ke MP3 player, ya LED indikator USB menyala biru menandakan sistem kontrol sudah bekerja. Karena kita akan menguji modul Bluetooth audio receiver, maka alihkan kembali saklar fungsi source ke line input. LED indikator USB beralih ke warna merah. Temukan nama Bluetooth yang telah kita instalasi pada smartphone, kemudian hubungkan. Oke, suara dari smartphone sudah terhubung dengan perangkat speaker aktif ini tanpa harus menghubungkan kabel audio seperti pada bawaannya. Rapihkan kabel instalasi dan rangkaian noise filter dengan menggunakan lem tembak. Rangkaian kontrol speaker aktif sudah rapih dan siap dipergunakan. Kita lanjutkan dengan perbaikan tombol saklar fungsi yang patah pada fungsi standby dan source. Perbaikan dengan menggunakan solder craft dan kawat untuk memperkuat sambungan plastik rangka tombol fungsi. Tombol fungsi standby harus sejajar dengan tombol fungsi preset equalizer yang masih utuh. Pasang tombol pada plat panel atas, kemudian pasang sekalian PCB rangkaian kontrol. Bersihkan permukaan plat panel dengan menggunakan air deterjen. Plat PCB penahan rangkaian input mikrofon hilang. Untuk memperkuatnya, kita pergunakan lem tembak. Bersihkan bagian dalam panel modul kontrol dari kotoran debu yang lama mengotori perangkat ini, karena memang speaker ini seakan sudah terbengkalai. Bagian dalam box speaker banyak debu, bersihkan dan buang debu kenangan lama ini. Rapihkan pengkabelan, ikat kabel dengan kawat pengikat. Skrup pengencang panel belakang box speaker kita ganti dengan skrup ukuran panjang 1 inch.
Lubang kabel panel atas perlu ditutup dengan lem tembak. Ini penting agar vibrasi suara dari box speaker tidak masuk ke ruang panel kontrol. Klip atau pengait panel rusak sehingga posisi plat panel tidak ada penguat terhadap papan box. Perlu dipasang beberapa skrup pada lapisan plat panel. Knop potensio seperti bawaan tidak punya, kita cari knop dengan model lain. Proses perbaikan telah selesai. Bersihkan seluruh bagian perangkat dengan dilap menggunakan air deterjen. Saatnya uji coba. Proses perbaikan dan modifikasi dalam rangka memanfaatkan barang bekas terbengkalai Polytron PAS21B telah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa pada konten berikutnya.